Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. أيها الإخوة, ada orang sholat misalnya. Dari sholatnya dia tidak ikhlas. Dia tidak berharap pahala. Pamer. Dapat pahala apa nol? Dapat pahala apa nol? Nol. Nol. Walaupun sholatnya persis seperti sholat Rasulullah, rukuknya, sujudnya, iktidalnya, iftirasnya, tawarruknya, ika'nya persis seperti Rasulullah, tapi dia tidak ikhlas, tidak mencari wajah Allah, ingin pujian, nol. Ada orang saum, dari saumnya dia pamer, ingin dipuji. Ini belum mas, tak usah. Dia pamer, dia tidak berharap wajah Allah, maka dapat pahala apa nol? Nol. Orang zakat, orang haji, dari zakatnya, dari hajinya dia tidak berharap pahala, ingin pujian manusia, ingin dunia, dapat pahala apa nol? Nol. Ada orang sedekah. Dari sedekahnya dia pamer, dia riya, dia ingin dipuji manusia, tidak berharap pahala, tidak berharap ridho Allah, tidak berharap surga. Dapat pahala apa nol? Nol. Ada orang duduk di majelis ilmu, dengar pengajian. Dari dia duduk di majelis ilmu, dengar kajian, dia ingin nyari sesuatu, bukan karena Allah, ada yang diincar di situ. Nol apa tidak? Nol apa tidak? Tidak. Tidak. Aneh. Khusus mencari ilmu, ketika duduk di majelis ilmu bersama dengan yang lain, tidak berharap ridha Allah, tidak berharap pahala, tidak nol. Tentu antum bertanya apa? Tanyanya apa? Iya, mana dalil? Salaf kan terkenal dengan dalil, nggak asal ngomong. Beda dengan non salaf, asal ngomong. Haram, sunnah, asal ngomong. Salaf pakai dalil. Kenapa duduk di majelis ilmu? Dia tidak berharap wajah Allah. Dia mengincar sesuatu. Dia ingin mencari dunia, mungkin dagang, mungkin mau ketemu si fulan atau fulana. Tidak, nol. Mana dalil?
Dalilnya ada di Sahih Bukhari. Saya ambilkan dari kitab syarah beliau, syarah Sahih Bukhari yang terbaik. Yang bernama Fathul Bari. Ya. Ada seorang imam besar, oleh murid-muridnya, oleh teman-temannya sesama ulama, disarankan untuk mensyarahkan Sahih Bukhari. Beliau menjawab, la hijrata ba'dal fathi. Tentu jawabannya tidak nyambung, tapi yang dimaksud Fathul Bari. Maksudnya tidak perlu bikin syarah Bukhari lagi karena sudah ada Fathul Bari. Nah, dari kitab Fathul Bari inilah saya ambilkan dalil. Mungkin antum ada yang penasaran, nanti bisa dibuka di rumah. Hadis nomor 6408. Di sini beliau diriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lillahi malaikatan. Allah memiliki para malaikat. Bentuk jamak dari malak. Malak satu. Malakul maut misalnya. Jamaknya malaikah. Jumlahnya miliaran, bahkan triliunan. Jumlah manusia tidak ada apa-apanya dibanding dengan jumlah malaikat. Banyak dalil, salah satunya setiap kali hujan, satu tetes, satu titik hujan turun bersama satu malaikat. Satu tetes, satu titik turun bersama satu malaikat. Padahal hujan berapa miliar, berapa triliun tetes. Hujan yang lebat luar biasa. Kita tidak bisa bayangkan betapa banyaknya jumlah malaikat. Bahkan pernah di satu ketika sabdakan oleh Nabi, langit berderi seperti suara deritan kendaraan ya, unta yang ada alat di atasnya, lalu dibebani dengan beban yang sangat berat, berderi. Pernah langit berderi. Kenapa? Karena di atasnya tidak ada satupun tempat yang lowong walaupun 4 jari, melainkan dipakai oleh para malaikat untuk bersujud. Padahal luas langit entah berapa ribu kali lipat dari luas bumi. Itu nggak ada yang lowong. Asal ada lowong dikit, walaupun 4 jari, dipakai oleh malaikat untuk sujud. Berat sekali tentunya. Sampai langit yang segitu kuat, segitu tinggi, segitu besar, berderi. Nah, di sini ada malaikat khusus yang entah berapa ribu itu tiap hari berkeliling. Malaikatnya Nabi pernah menyaksikan dengan mata beliau
Males nampak dalam bentuk entah berapa ribu jumlah malaikat kelompok ini. Terus tahu ya, malaikat itu ada yang sendirian, ada yang malaikat yang sendirian, malaikat Jibril, Mikail itu satu individu malaikat. Malaikat penjaga gunung, malaikat maut mencabut nyawa, malaikat penanya di kuburan, ada yang satu Zabariyah, Amalul Pemikul Nah, ini termasuk yang kelompok entah berapa ratus, entah berapa ribu, banyak setiap hari setiap saat. Malaikat itu tidak butuh makan, tidak butuh minum, tidak pengen nikah, tidak butuh istirahat, tidak butuh keinginan malaikat. Nah, keinginan malaikat hanya satu tahap. Ada yang dengan mencoba, ada yang dengan menurunkan rahmat, ada ketaatannya kepada Allah berupa dipukul di antara telinganya sampai menjerit sakinah. Seandainya gunung Uhud dipukul dengan ular itu hancur. Ya. Nah, kata malaikat di sini mencari sesuatu. Majelis zikir. Insya Allah antum tahu majelis zikir adalah majelis ilmu. Saudara-saudara kita banyak yang tidak tahu bahwa mereka mengira majelis zikir adalah itu namanya majelis zikir. Salah. Majelis zikir adalah majelis ilmu. Ahli zikir adalah ahli ilmu. Ini ayatnya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jika kalian merasa tidak tahu, tanyakan kepada ahli zikir. Kalau kita tidak tahu tentang riba, tidak tahu tentang jual beli jual harga, halal haram, malam tanggal 10 malam di Musdalifah sampai malam sampai subuh, tanya kepada yang sedang baca la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah subhanallah, sementara dia tidak pernah belajar isi Al-Quran, tafsir, hadis, mana mungkin. Maka sekali lagi ahli zikir adalah ahli ilmu. Majelis zikir adalah majelis ilmu. Nah, ini yang dicari oleh ketika salah satu dari mereka mendapat, jadi mereka bersepakat untuk mencari sesuatu kan biasanya berpencari. Nah, ketika satu dari malaikat itu mendapati, menemukan, langsung ini yang sedang kita cari ada di sini. Kita bukan apa yang sedang kita cari. Dan mereka melepaskan sayapnya di atasnya, di atasnya, di atasnya, di atasnya, di atasnya sampai ke langit. Zikir dan
masjid mungkin cuman 10 kali 7 misalnya seperti di masjid ini. Ya. Mereka pribadi tentu tidak bisa mendapatkannya, maka di atasnya, di atasnya, di atasnya, di atasnya sampai ke atas. Alhamdulillah pemandangan ini tidak terlihat. Seandainya pemandangan ini terlihat, insya Allah pasar-pasar sepi, mal-mal sepi, apalagi tempat maksiat yang membludak pasti majelis ilmu, majelis zikir. Alhamdulillah, nggak ada. Antum yang tahu, ya, antum tahu apa itu harus dilihat dulu. Sering bersemangat untuk duduk di majelis ilmu. Ada batas antum, ada malaikat yang menunggu sampai ke langit. Di mana harus melihat sebelumnya ikut mendengar suara Allah bersama Nabi. Sekali lagi ini sebagai bukannya bersyukur, sujud syukur, ikut mendengarkan suara Allah. Ya. Apa istilahnya? Jika hati, bukannya bersyukur, minal sebentar kami melihat Allah di mata kami, langsung disambar bledek 70 yang dilihat. Itu dipilih oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Gimana yang dipilih? Itu imannya yang dipilih. Kita mau ikut-ikutan ya. Melihat dulu ada malaikat di atas majelis ilmu. Mari kita harus rajin di majelis ilmu. Iman ya berarti waliyadzubillah na'udzubillah minta. Ketika kita dengar ini cukup. Tidak perlu lagi kita harus melihat betul-betul malaikat di depan mata kita. Tidak perlu. Tidak perlu percaya. Ya. Alhamdulillah. Sehingga seluasa kita. Coba kalau semua orang nggak bakalan lihat. Karena berharap tentu rahmat yang datang dari para malaikat di bawah malaikat. Selesai majelis ilmu, jangan apa ya. Majelis zikir, majelis ilmu adalah ilmu yang betul-betul ilmu. Saudara-saudara, cita kita Rasulullah, kita harus makan maulid. Ilmu bukan. Ilmu bukan. Saudara-saudara, demi cita kita orang tua kita, maka kalau orang tua kita meninggal, kita lihat ilmu bukan. Kalau ada manusia ngomong kayak gitu, kira-kira mereka mau menaunginya, mau nggak kira-kira? Itu bukan majelis ilmu, itu majelis syukur. Majelis syukur, malaikat ada yang kena Tuhan, malaikat ada yang kena Tuhan. Para nabi
majelis yang khusus majelis ilmu yang betul-betul ilmu, bukan majelis syubhat. Maka ada malaikat ini majelis Allah yang mengajak maulid, mengajak tahlilan, mengajak ceramah, disebut majelis taklim nggak di negeri kita? Iya, disebutnya majelis taklim, tapi bukan majelis ilmu, bukan majelis zikir, bukan zikir. Maka kita yakinnya malaikat tidak mungkin berkenan subhan. Malaikat tahu mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang batil, mana yang sah. Mereka tahu. Walaupun pengetahuan mereka bertingkat-tingkat, yang jelas mereka tidak ada yang terkena subhan. Bahwa Jibril tahu, Mikael tidak tahu, oke. Mikael nggak tahu, Jibril tahu, oke. Ya, bukan nggak ada yang tahu betul. Fauqa kulli dhi ilmin alim. Ketika Rasulullah ditanya, ya Rasul, apa tempat yang paling disukai oleh Allah dan apa tempat yang paling disukai oleh Allah? Nabi menjawab, aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Beliau nggak mau ngarang. Nanti kalau Jibril datang, insya Allah akan aku tanya. Nah, tentu Rasulullah menunggu. Gak mungkin Rasulullah, Jibril, datanglah Jibril, aku butuh engkau Jibril. Gak bisa. Gak bisa. Kalau dukun bisa. Kalau dukun bisa. Nyuruh malaikat datang. Malaikat bohong-bohongan, bilangnya malaikat setan. Kalau setan bisa. Kapan kita mau manggil setan bisa. Yang penting kita siap. Siap berusaha. Apalagi dosanya yang dahsyat, itu syirik. Setan itu siap. Mereka hanya melakukan apa yang hanya melakukan apa yang diperintah oleh. Maka Rasul tidak berani dan tidak bisa manggil Jibril. Rasul menunggu. Ketika Jibril datang, tentu ini perintah Allah. Rasul bertanya, ya Jibril, apa tempat yang disukai Allah? Apa tempat yang dibenci oleh Allah? Jibril menjawab, aku tidak tahu. Nanti aku tanyakan kepada Mikail. Nah, setelah bertemu dengan Mikail, Jibril menanyakan ini kepada Mikail. Alhamdulillah, Mikail. Tempat yang paling disukai oleh Allah adalah masjid. Ahabul biladi ilallah masjid. Tempat yang paling dibenci Allah, asal. Ahabul biladi ilallah aswaq. Ini kira-kira. Tidak tentang malaikat, ilmunya sama semua, pengetahuannya sama semua, tidak berlebih dan berkurang. Yang jelas tidak ada malaikat yang kena subhat satu pun. Setelah selesai majelis ilmu sedikit, malaikat menghadap Allah dan Allah tahu, Allah tahu malaikat dari mana, apa yang habis dilakukan dan seterusnya. Allah pasti tahu, tapi Allah tetap bertanya. Allah tahu, karena ada sesuatu yang tidak Allah, tapi Allah bertanya. Semua. Ya. Jangan beranggapan ketika Allah bertanya kepada Allah bahwa ditanya dari mana, dari majelis ilmu bagaimana tugasnya, dan Allah bertanya ma yaqulu ibadi, hamba-hambaku yang sedang duduk di majelis ilmu itu apa yang diucapkan, apa yang keluar dari mulutnya, apa yang diucapkan, dia pun berkata.
Dijawab oleh para malaikat. Yusabbihuna wa yukabbiruna wa yahmaduna wa yumajjidun. Mereka bertasbih mensucikan engkau, mereka bertakbir membesarkan engkau, mereka bertahmid memuji engkau, mereka mengagungkan engkau. Awas, jangan salah paham. Saudara-saudara kita dari hadis ini salah paham. Bahwa majelis ilmu itu, majelis zikir itu pasti isinya berarti antum salah paham. Ketika seseorang mengatakan saya misalnya, saudara-saudara, ini semua kecil. Ini semua kecil. Allah yang Allah sudah memanggil azan. Saudara-saudara, tinggalkan ini. Yang lagi yang lagi melayani pembeli, yang lagi sibuk bungkus-bungkus ya, tinggalkan. Allah kita datang ke masjid sholat berjamaah. Saya sedang bertakbir. Saya sedang bertakbir. Sedang bertakbir Allah. Jadi bertakbir di sini tidak mesti Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Begitu juga ketika saya mengatakan kepada saudara, tidak mungkin Allah punya anak. Saudara-saudara, tidak mungkin ada yang bisa menunjukkan kecuali Allah. Saudara-saudara, tidak mungkin Allah ada dua. Saya sedang bertasbih mensucikan Allah. Maha suci Allah dari punya anak. Jadi bertasbih mensucikan Allah tidak harus selamanya berbunyi subhanallah, 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 subhanallah. Tapi ada ini. Ya, saya sendiri tentu jangan salah paham dari kalimat ini bahwa majelis dia isinya pasti subhanallah, subhanallah, Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Karena seperti itu. Mereka tasbih. Salah paham. Ya, luar biasa. Luar biasa Al-Quran dan sunnah ayat-ayatnya, kalimatnya itu bisa membuat orang sesat. Melihat salah satu ayat dalam Al-Quran, dengan ayat Al-Quran itu Allah memberi petunjuk kepada sholat. Dengan ayat tersebut Allah juga menyesatkan seseorang. Berapa banyak saudara-saudara kita sesat gara-gara ayat Al-Quran. Dia baca Al-Quran, dia pahami sendiri, dia hayati sendiri, dia simpulkan sendiri, dia amalkan. Padahal Wadkurullaha dzikran katsiran. Berzikirlah dengan zikir yang banyak. Mereka beranggapan banyak zikir itu berarti 1000, 4000, 4444 itu banyak. 33 itu tidak banyak. Itu salah paham. Ya. Wahai para malaikat, apa yang diucapkan oleh hamba-hambaku di bumi sana? Dijawab oleh para malaikat, mereka bertasbih mensucikan engkau, mereka bertakbir membesarkan engkau, mereka bertahmid memuji engkau. Allah bertanya kepada para malaikat, Allah sudah tahu, apa mereka pernah melihat aku? Tentu dijawab oleh para malaikat, la wallahi ma
Yang pernah dari ketika Isra Mi'raj itu bukan melihat Allah, tapi sama dengan Nabi Musa mendengar suara, bukan melihat. Ada sedikit perselisihan perbedaan pendapat antara Aisyah dengan Ibn Abbas. Dan Ibn Abbas pernah mengatakan ketika Isra Mi'raj Rasulullah pernah melihat. Sedangkan Aisyah mengatakan Rasulullah seumur sampai wafat beliau belum pernah melihat. Tapi perselisihan ini bisa dijawab. Tidak perlu pakai konteks. Dan ketika ada dua pendapat orang yang berilmu, jangan buru-buru memakai konteks terjadi sebelum memakai konteks. Ini bisa dijawab, ya, karena di dalam kaidah syar'i melihat itu ada basariyah, ada maniyah, ada qalbiyah. Ada melihat dengan mata, ini tidak mungkin. Kalau Rasul melihat Allah dengan mata, yang kedua mana melihat saat itu atau mimpi, ini dimungkinkan. Satu lagi qalbiyah, melihat dengan hati. Ya. Berarti ucapan Ibn Abbas dengan ucapan Aisyah tidak bertentangan, masih bisa dijawab. Kaifa law Allah berkata lagi, bagaimana seandainya mereka melihat? Dijawab oleh para malaikat, law kanu ashadda laka ibadatan wa ashadda laka tamjidan wa akthar laka tasbihan. Seandainya mereka melihat engkau ya Allah, pasti mereka akan lebih giat lagi beribadah, akan lebih mengagungkan engkau, mensucikan engkau, bertakbir dan barangkali dunia ini akan segera berakhir. Seandainya manusia melihat Allah, melihat Allah, mendengar siksa kubur. Seandainya manusia mendengar siksa kubur, dunia akan kehabisan manusia sebelum kiamat. Kenapa? Orang nggak mau kerja, nggak mau nikah, nggak mau olahraga, mungkin nggak mau makan, nggak mau minum, maunya sholat, tasbih, takbir, baca Al-Quran, istighfar. Kalau kubur benar, Allah tidak mau kita beriman seperti Yahudi. Yahudi itu beriman kalau dia uji saja. Turunkan makanan dari langit, mana sawah, turunkan, baru beriman. Dari 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, terus lupa menikmati bintang keluar air dari batu 12 pancur, baru beriman terus imannya. Berbeda dengan imannya para sahabat. Para sahabat melihat mukjizat Nabi itu setelah beriman dulu baru melihat mukjizat Nabi. Tidak melihat mukjizat Nabi dulu beriman. Ya, udah melihat mukjizat Nabi apa belum? Udah lihat mukjizat Nabi apa belum? Sudah belum? Sudah. Dasar kafir, dasar dapat hidayah, ya tetap kafir. Masuk waktu belum. Nah, nanti kalau masuk
Nah, Allah bertanya lagi kepada malaikat, apa yang mereka minta tadi hamba-hambaku di majelis zikir itu membahas ini dan itu majelis ilmu, mereka minta apa kepada aku? Tidak apa-apa. Apa malaikat? Minta apa? Ya selalu adalah jannah, mereka semua minta surga. Jadi mereka nggak bingung. Tadi yang pojok sekarang minta apa ya? Yang sebelah sana tadi minta, oh minta jodoh. Yang sebelah sana, oh minta dagangan laris. Yang sebelah kita, oh dia minta insoknya sembuh. Yang sebelah sana, oh minta semuanya minta surga. Kepantasan untuk ilmu supaya laris, supaya penyakitnya sembuh, supaya sukses enggak. Semuanya minta surga. Milik Allah yang paling, milik Allah yang paling besar, paling indah, paling menakjubkan. Segala keindahan yang ada, nggak ada apa-apanya dibanding surga. Saking indahnya, saking lezatnya, saking dahsyatnya surga dirangkum dalam 3 kalimat. Satu, apa? Untuk menggambarkan surga itu ratusan ayat, ratusan rincian. Nah, disimpulkan dengan 3 kalimat. Bahwa kenikmatan surga itu belum pernah terlihat oleh mata siapapun, belum pernah terlihat. Pemandangan seindah apapun di jalan raya sesat, tidak ada apa-apanya dengan surga. Gak mungkin orang masuk surga lalu mengaku ini mirip-mirip sama yang di lolong itu. Gak mungkin. Gak mungkin. Gak mungkin pernah melihat seindah itu. Yang kedua, wa ma kuntum sami'an. Belum pernah terdengar oleh telinga siapa pemerduan bunyi-bunyian musik surga. Belum pernah ada di jagat raya alam semesta. Bahkan suara termerdu di muka bumi itu ada. Suara termerdu di muka bumi itu ada. Nabi Daud diriwayatkan Nabi Daud ketika melantunkan Al-Quran, bukan ketika orang bukan ya, bukan ketika uromo, bukan ketika sawatan, ketika firman Allah, tentu bukan Al-Quran, tapi Daud itu indah luar biasa sampai burung ayam lagi. Berdiam saking indah, itu nggak ada apa-apanya dibanding dengan kemerduan suara dan musik itu. Yang ketiga, wal khatra fi qalbi. Belum pernah terbayang di hati siapapun. Ngebayanginnya nggak bisa. Padahal berjalan itu sulit atau mudah. Mudah sekali lah, namanya berjalan. Ya. Saya sarapan di Jakarta, agak siang lagi kopi di Mekah, ya. makan siang di Bulan, ya. Sore-sore kopi di Mars, ya. Ya, namanya berhayal. Kenapa?
menakjubkan luar biasa. Bayangkan sebuah kenikmatan yang tidak ada lapar, tidak ada haus, tidak ada ngantuk, tidak ada eki, tidak ada marah, tidak ada kekurangan, bahkan yang paling sederhana tidak ada bosan. Bosan juga. Sekaya-kaya manusia di muka bumi pasti ada bosan. Dan pasti ada ngantuknya yang tidak ada. Jika ada virus seperti itu, bisa kita membayangkan kehidupan seperti itu. Karena yang kita alami setiap hari harus makan, harus minum, harus beristirahat. Kalau makan itu bukan karena harus, harus terima. Kita untuk agar sehat. Ini udah kalah besar, ya. Padahal taruh lagi. Itulah hubungan dengan kolesterol lagi, taruh lagi. Padahal ada akibat ada kolesterol, nggak ada asam urat, nggak ada gula, nggak ada akibat buruk. Mau sepuas-puas berkaya saja tidak. Itu dicari oleh para penuntut ilmu majelis. Maka dikatakan majelis ilmu itu jalan yang paling mudah menuju surga. Mungkin apa ya? Ya, saya kan ada dulu sama Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Allah.
Kita selama bertanya apa yang diminta oleh hamba-Hambaku dijawab oleh malaikat surga. Allah bertanya lagi, mereka berlindung kepada apa? Yang paling mereka taati itu apa? Iya, neraka. Maka mencari ilmu tidak atas takut miskin, takut dicaci, dimaki, ditolak, dihujat. Yang ditakuti oleh para pencari ilmu adalah takut neraka, otomatis takut. Wow. Ingin masuk surga otomatis ingin ridho Allah. Jangan sampai terkena orang-orang dia ibadah dan minta surga, minta ridho Allah, bermaksiat jangan karena takut neraka, takutlah Allah. Bisa antum tahu manusia yang paling ingin masuk surga siapa? Rasulullah SAW. Sedang sholat, sedang mengimami sholat, Allah tampakkan surga, itu pun belum bidadarinya, keindahan istananya, pemandangannya, bukan setangkai buah surga. Cuma setangkai buah. Dan tidak bisa mandiri lagi sholat, imam sholat, maju beliau, ingin meraih. Kita katakan beliau salah, beliau tidak mencari ridho, mencari surga. Lancang sekali. Ridho Allah itu di surga. Murka Allah otomatis neraka. Atau sebaliknya neraka otomatis murka Allah, surga otomatis ridho Allah. Tidak bisa dipisahkan seperti orang-orang suci yang sombong. Sombong sekali. Aku beribadah berharap Allah, aku tidak harap surga, sombong. Yang nyuruh kita minta surga, yang nyuruh kita takut neraka. Allah fatakun nar. Takutlah kalian terhadap neraka yang banyak manusia dan batu. Kalau sekedar besi baja itu ya panas, tapi nggak ada apa-apanya dibanding dengan batu. Ya, panasnya batu kalau bara jauh lebih panas dari besi. Di dunia jarang sekali batu membara. Fa'usyukum. Nah, setelah beliau yang cukup itu, Allah bersaksi. Fa'usyukum. Aku bersaksikan kepada kalian, anni qad ghafartu lakum
mendengarkan ilmu, diampuni dosa-dosa. Ya. Qala malakum minal malaikah, ada satu malaikat yang mengatakan. Ini syahidnya dari pembahasan di awal tadi, bahwa duduk di majelis ilmu karena ria, bukan karena Allah ingin ada sesuatu dunia yang sedang diingat, tidak mau. Mana saja ini? Ada malaikat yang mengatakan, fulan laisa minhum. Ya Allah, di majelis tadi ada si fulan. Malaikat tahu. Laisa minhum. Dia bukan termasuk pencari ilmu. Menunjukkan bahwa saya mau sekali saja, tapi dia rutinitas. Ini kan bukan nih. Jadi dia datang ke situ, ada satu keperluan hajat, mungkin jualan, mungkin sedang mendekati Pak Lurah untuk satu proyek misalnya, dan lain-lain urusan dunia. Apa contoh? Muncullah jadi mereka para pencari ilmu yang ada di situ itu bisa menularkan kebaikan kepada yang lain. Betul, si fulan itu pertama kali datang ke majelis ilmu karena terpaksa, mungkin nggak enak sama mertuanya, mungkin takut sama ayahnya, mungkin dijadikan sesuatu oleh ibunya, tapi habis duduk dengerin tentang segala, dengerin tentang apa, dengerin tentang siksa kubur, akhirnya jadi saya, akhirnya jadi takut neraka, takut berbuat dosa. Ada nggak yang seperti itu? Ada nggak? Ada. Beda dengan sodako, beda dengan haji, beda dengan jihad, beda dengan sholat. Kalau sudah lihat itu ulang-ulang aja. Ada nasihat di dalam sholat, di dalam haji, di dalam jihad. Yang ada nasihat di majelis ilmu. Maka kalau antum punya teman, punya adiknya bawahan yang kira-kira enak sama antum, manfaatkan antum majelis ilmu. Mau nolak nggak enak, antum abangnya, kalau antum bapaknya, manfaatkan apa? Awalnya nyender, ya, ambil main handphone, nanti dia lagi itu bukan satu, ya, bukan satu, mungkin di antara antum ada begitu, ya, awalnya karena nggak enak, ya, yang senyum-senyum ketahuan, ya kan? Ingat dulu 5 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu datang ke majelis ilmu bukan karena Allah, karena sesuatu, mungkin proyek, mungkin uang, mungkin beda, banyak urusan ini, akhirnya sah. Ya. Ya, kita lanjut dengan soal jawab. Barangkali ada pertanyaan dari antum, silakan. Dari awal sampai akhir. Setiap kali datang ke majelis ilmu begitu, enggak kali ya. Sekali-sekali doang. Mungkin kelelahan. Ya. Ya, sekali mungkin manusiawi. Kalau terus-terusan ya insya Allah ya, datang lagi, insya Allah. Ya. Bagaimana hukum datang ke majelis ilmu tapi hanya main HP dan untuk volume juga keras dan mengganggu jamaah? Ya itu ditegur ya. Kalau tidak mengganggu jamaah barangkali ya. Kalau sampai mengganggu jamaah ya harus ditegur. Panitia atau sebelahnya, kita ini kan umat apa sih? Tawasau bil haq, tawasau
saling menasihati, amar ma'ruf nahi munkar. Begitu. Jangan seperti Bani Israel yang Yahudi dikutuk laknat Allah, lisan Nabi Isa, lisan Nabi Daud, gara-gara apa? Salah satunya. Anu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu. Tidak saling beramar ma'ruf. Yang beramar ma'ruf nahi munkar yang dakwah itu cuma nabinya. Selain nabi enggak. Ada awal mula kutukan bagi Bani Israel. Ini menafsir ayat ya. Jadi ada dua orang. Ada dua sahabat ya. Satu saleh, satu ahli maksiat. Nah, ketika bertemu ahli maksiat ini dinasihati oleh yang soleh. Setelah dinasihati, dia tidak mau tobat, masih terus melakukan kemaksiatan. Besoknya lagi ketemu, udah gak ada nasihat lagi. Ketemu lagi, gak ada nasihat lagi. Kemudian masing-masing yang taat yang maksiat, padahal bertemu dan seperti itu, dia nggak ada marah-marah. Dari situlah awal mula kutukan untuk Bani Israel. Nah, kita jangan sampai seperti mereka. Kita beramar ma'ruf nahi munkar dengan sederhana, ya. Tidak perlu amar ma'ruf nahi munkar dimakan 3 hari seminggu, terus ke masjid-masjid yang jauh. Nggak perlu. Teman kita yang paling dekat. Tentu awali dari anfusakum wa ahlikum nar. Diawali dari kantor main dan mengikuti beliau punya merasa jauh dari maksiat, tidak ada syirik, tidak ada bid'ah, selalu taat Allah. Nah, ini yang masih berat bagi kita. Berapa banyak dari kita yang masih asyik ngobrol, masih asyik meneruskan kerjaan, berapa banyak dari kita masih dari menyakiti ibu ya, bukan ibu menyakiti istri itu. Hari ini tidak menyakiti bilangnya aku jelas. Berapa banyak dari kita yang masih, berapa banyak dari kita yang ibaratnya masih yang bisa menghalangi kita ya, maka kau ini dari jauh-jauhnya habis itu dilakukan berbagai macam maksiat, termasuk riba, bohong, maisir, judi online, dan seterusnya. Kita berdoa, doa kita masih orang yang punya musuh, pakai musuh, mungkin dalam keadaan lapar dan haus, itu kan saat yang mestinya ketika berdoa dikabulkan. Dia mengangkat doanya, ya Rabb,
Hasil yang haram. Minuman yang dia minum hasil yang haram. Pakaian yang dia pakai hasil yang haram. Baik kita, bisnis kita, dagangan kita, jualan kita bersih dari riba, bersih dari kotor, bersih dari maksiat. Kalau masih belum bersih, jangan berharap doa pasti dikabul. Ada waktu pilih-pilih, tapi waktu ini ada. Ketika sudah bersih dari maksiat, tapi seperti jam berapa subuh antara adan dan iqamah seperti sekarang ini, ketika hujan, ketika sedang sabar, ketika sedang duduk, ketika sedang berbuka puasa. Allahu. Ada lagi? Gampang, gampang sekali solusinya. Apa? Tinggalkan dosa. Antum ngasih sesuatu yang sendiri kan? Masih bermasalah. Nanti tahu antum apa? Tinggalkan dosa. Bisa. Apa contohnya? Antum putus asa. Ini namanya putus asa. Seolah rezeki itu harus berbohong. Seolah rezeki itu nggak ada yang ngatur. Rezeki Allah yang ngatur. Ya. Sekarang ini, seandainya saya ditawarin uang supaya anak saya diterima di perguruan tinggi yang bagus, ya, karena saya tergoda, saya nyuap, ya, karena saya diterima, tanya saya, rukun iman yang bukan apa-apa. Takdir kan? Ya, pertanyaan saya, hari itu anak saya diterima di universitas bagus itu gara-gara saya uang, gara-gara catatan takdir Mahfud. Nah, kita kan diajari takdir. Itu bukan karena uang, tapi karena takdir. Kalau kita betul-betul beriman dengan takdir, habis uang lalu kita terima, mestinya kita senang apa nyesal. Nyesal, mau gimana Pak? Uang karena uang nggak pasti diterima, yang akhirnya dilakukan seperti itu. Terus dia akan berdebat suhu, pena lagi udah kering, pasti terjadi. Nah, kalau antum yang betul dalam takdir ini, insya Allah antum nggak mau, nggak sudi nyuap, nggak sudi bohong, karena nggak mungkin sebab takdir. Bohong berubah takdir dari buruk ke baik, korupsi berubah takdir. Kalau nggak korupsi nggak mungkin beli mobil, beli rumah. Kalau korupsi beli nggak mungkin, berarti bukan baik. Takdir seperti ya, kita harus yakin, seyakin-yakinnya bahwa kita beli mobil, kita beli rumah, hasil korupsi itu sudah ditulis. Itu sudah ditulis. Dengan demikian, ketika kita bohong, ketika kita korupsi, ketika kita uap, lalu tujuan kita terakhir, mestinya kita nyesal. Ya, ini kan apa ya? Rahasia yang membocorkan kepada
Muslim, orang Jepang, orang Amerika, orang Jepang tidak tahu konsep ini. Apa itu? Mereka memang inilah tidak ada bukan menyebabkan kebaikan. Yang ada kebaikan merubah kebaikan. Caranya sama antum yang bisa merubah apa? Iya itu. Apalagi silaturahmi. Ini itu selama umur 5 tahun. Allah bilang kepada mereka penjaga rahim, kalau dia menyambung silaturahim, panjangkan jadi 70 tahun. Ada seperti berdoa silaturahim, sedekah. Dan tulisnya tahun 2010 sakit 3 bulan. Tapi kalau banyak sedekah cukup 2 hari saja sakit atau 1 hari. Ayo ada. Jadi yang bisa berubah takdir adalah kebaikan. Berdoa, sholat, berbakti kepada orang tua, itu tak berubah takdir. Ada korupsi, nyuap, bohong, apa tadi itu pekan palsu, ya. Itu nggak mungkin bisa berubah takdir. Ya, kita bikin kalau laporan diterima dapat uang, itu kan uang 1 juta misalnya, itu memang sudah ditakdirkan oleh Allah dapat uang 1 juta. Harusnya kalau habis kita diri